ini seperti yang kalian baca di description box, aku bakalan nge-review buku Kudasai karya Brian Krishna. Ini dari penerbit media kita. Jadi ini yang di sini cetakan pertama tahun 2019. Harganya 99.000. Terus aku dapat diskon sekitar 10%. Itu kalau misalnya kalian di Lombok, kalian beli di toko buku Erlangga, kalian bisa dapat diskon 10%. Jadi sekitar 89.000 atau 88.000, entah itu berapa, mungkin PS 10% dari ini. Jadi buku ini itu bercerita tentang sepasang suami istri yang mereka menikah bukan atas dasar cinta, tapi karena perjanjian konyol antara Caka dan bapaknya istrinya yang namanya Twindy. Pernikahan mereka tuh tidak sama sekali dasari dengan cinta, bahkan sampai 2 tahun pernikahan mereka tuh masih bisa bertahan. Tapi pernikahan mereka tuh kayak ibaratnya 2 orang yang terpaksa tinggal di dalam satu rumah gitu loh. Nah di sini uniknya adalah 2 orang ini memiliki watak yang 180 derajat gitu loh. Jadi di sini tuh suaminya tuh namanya Caka. Jadi Caka ini tuh dia nggak punya kelebihan apapun, dia nggak punya kemampuan yang keren gitu yang bisa dibanggakan. Tapi dia cuma bisa satu hal sih sebenarnya, dia cuma bisa masak, ya cuma itu doang. Jadi dia itu hidup dengan mengelola kafe gitu. Nah kemudian sih ada Twindy tuh kayak perfect banget gitu lah. Coba impian semua orang mandiri, kaya, tapi dia tuh adalah tipe orang yang suka mendominasi. Unik banget ya bisa hidup kayak gitu. Nah sebagai si Caka ini, kehidupan itu kayak udah ada dalam neraka ya. Udah nikahnya terpaksa, terus nikah sama cewek tipe kayak gitu. Nah di sini konfliknya itu adalah pada saat mereka sudah mulai membangun pernikahan mereka dengan pelan-pelan membaik lah gitu. Seseorang dari masa lalu Caka yang sangat Caka cintai, yang menerima Caka dengan segala kekurangannya itu kembali dan berharap bisa kembali lagi dengan Caka. Kasian. Nah, jadi di sini Caka itu harus menentukan pilihan antara dia tetap bersama Twindy yang pada saat itu sedang mengandung anaknya, atau dengan Anet yang menerima dia dengan segala kekurangannya. Jadi kalau menurut aku buku ini bagus, itu bisa menggambarkan setiap karakternya itu dengan sangat baik. Mulai dari sisi Caka yang sangat kocak, terus lingkungan yang ada di Caka, kayak mulai si karyawan di kafenya juga gitu. Pokoknya interaksi antara pemainnya itu, antara karakter dalam buku ini tuh tergambar jelas banget. Terus seperti yang aku bilang tadi, penggambaran karakternya jelas. Jadi kita bisa ngebayangin si sosoknya Caka itu seperti apa, sosoknya Twindy itu seperti apa, pada saat Twindy marah itu seperti apa. Itu benar-benar tergambar dengan jelas. Terus juga gaya bahasanya sih. Jadi buku ini itu lucu gitu. Jadi gaya bahasanya tuh kayak menghibur gitu, cocok banget kita baca di saat perjalanan gitu. Jadi itu nggak ngebosenin. Jadi pada saat dia serius, ya bisa serius. Pada saat dia bercanda, itu bisa bikin kita ketawa sampai yang hahaha gitu. Bagus banget buku ini. Terus kayak buku ini komplit sih. Lucunya ada, sedihnya ada, romantisnya juga ada. Nah walaupun ini bukunya itu lebih banyak komedinya, maksudnya kayak kalau Caka ngomong tuh udah komedi gitu, tapi kita juga bisa dapat banyak banget pelajaran sih dari buku ini. Jadi buku ini tuh ngajarin kita banget bagaimana kita cara kita mengambil sebuah keputusan itu agar tidak tergesa-gesa. Jadi di sini tuh Twindy itu digambarkan seseorang yang marah dikit minta cerai, horor banget. Kemudian Caka itu seorang yang walaupun dia kocak gitu, tapi pada saat dia berpikir itu dia berpikir secara dewasa gitu. Mungkin
kalau misalnya kita di posisi Caka tuh ya udah ceraiin aja gitu, toh juga Windy-nya yang minta gitu. Tapi dia tuh berpikir gitu, walaupun istrinya seperti itu dia tetap bertahan bersama istrinya, dan itu sih oke banget. Nah, yang bikin kesel di buku ini adalah si penggambaran Caka dari awal, yang Caka yang pendiriannya kuat, begitu datang si karakter yang dari masa lalunya, itu kayak karakternya Caka tuh jadi yang kayak berubah banget gitu, yang kayak yang tidak punya pendirian gitu, yang bikin kesel banget gitu. Tapi di sini walaupun digambarkan di sini ada pelakor, tetap aja gitu kayak gimana sih, kayak sosok Anet itu nggak bikin kita marah ya gitu. Kayak dia mungkin bisa dibilang pelakor tapi nggak bikin kita sampai oh Anet tuh gini gitu, enggak. Tapi digambarkan Anet ini itu seorang yang datang tapi masih bisa kita maklumi, dan dia juga tidak memaksa gitu. Jadi di sini tuh nggak ada adegan antagonis yang kayak drama, itu nggak ada. Itu benar-benar kayak kehidupan biasa gitu, kayak kehidupan kita lihat di masyarakat itu, nggak kayak drama di sinetron itu tuh enggak. Dan aku suka sih gitu. Cuman plot twist dari novel ini tuh yang bikin aku kayak selalu gitu, kayak kenapa sih dibikin kayak gitu, kenapa sih nggak kayak gini gitu. Itu aja sih yang bikin kayak kesel gitu. Seorang Caka yang awalnya aku yang kayak tapi aduh gitu, kayak aduh plot twistnya tuh kayak nggak bikin pecah gitu, plot twistnya kayak bikin nanggung banget gitu. Jadi kayak kita di sini itu kayak dibikin kesel karena si Caka ini tuh nggak ada pendiriannya. Itu doang sih. Selebihnya oke sih, buku ini menghibur banget. Dan buat kalian yang butuh buku untuk belajar soal kehidupan tapi bukunya nggak terlalu serius, aku rasa novel Kodasa ini pas banget buat kalian baca. Oke, sampai sini dulu review aku soal buku Kodasa ini. Kalau misalnya menurut kalian ada yang ingin kalian bahas mengenai buku Kodasa ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat reviewnya lebih jauh dari buku ini, kalian bisa cek Instagram aku, terus bisa juga cek blog aku, semuanya ada di description box. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.